Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 1 sampai 10 5. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang tugas yang minggu kemarin, yaitu tentang membaca materi yang ada di Google Classroom yang ada di buku paket halaman 1 sampai 8. Kemudian membuat rangkumannya yaitu tentang definisi eksponen, kemudian sifat-sifat eksponen. Nah, untuk pertama kalinya sebelum kalian menuliskan tentang definisi eksponen, nih kalian kemarin diberikan suatu permasalahan yaitu tentang seorang membawa virus masuk ke wilayah A. Nah, di sini dari soal ini jika kalian pahami, maka nanti kalian akan bisa menjawab dari data ini. Menjawab dari tabel di bawah ini. Di sini virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Jadi di sini dari masalah yang ditampilkan, setiap 1 orang itu akan menulari 2 orang yang lainnya. Kita lihat dari tabel fase penularan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita lihat 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 8. Berarti polanya yaitu bisa kita peroleh. Tadi 1 orang itu bisa menulari 2 orang. Berarti 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. Dan 2 pangkat 8, 256. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk menemukan bilangan-bilangan yang titik-titik ini tadi dapat diperoleh karena setiap orang akan menulari 2 orang lainnya pada fase selanjutnya. Yaitu bisa kita tuliskan nanti yaitu 2 pangkat N sebanyak berapa kali. Untuk yang soal yang kedua tadi bunyinya yaitu berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10. Bagaimana kalian mengetahuinya? Fase ke-10 ini dimisalkan sebagai N-nya ke-10. Berarti untuk mencari banyaknya orang yang tertular pada fase ke-10 tinggal kita hitung yaitu 2 pangkat 10. Hasilnya berapa 2 pangkat 10? Yaitu 1024. Nah, ini kita bisa menjawab bahwa kalian bisa mengalihkan bilangan pada fase sebelumnya dengan 2 atau mengatakan bahwa mereka akan mengalihkan 2 sebanyak 10 kali. Yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Dan akan kita dapatkan fase yang ke-10. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Jika banyak fase adalah N, bagaimana mempresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jika fasenya ini sebanyak dimisalkan N, berarti untuk mempresentasikan banyak orang yang tertular yaitu tinggal kita buat yaitu 2 pangkat N. Jawabannya ya ini 2 pangkat N. Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan antara fase penularan dan fase banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? Di sini bisa kita simpulkan hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus tersebut adalah untuk mendapatkan banyak orang yang tertular pada fase N, maka pola yang digunakan adalah 2 pangkat N, di mana N adalah fase penularan. Nah, dari contoh permasalahan yang kita bahas tadi, kita dapat mendefinisikan tentang eksponen, yaitu
Antara fase penularan dan banyaknya orang yang akan tertular pada setiap fasenya memiliki hubungan yang menarik. Yaitu pada eksplorasi 1-1 tadi kita menemukan bahwa 1 ini didapat dari 2 pangkat 0, 2 didapat dari 2 pangkat 1. Untuk 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 kali 2, sama dengan 4. Untuk 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 2 kali 2 kali 2 dapat 8. Untuk 2 pangkat 4 itu sama saja 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Maka banyaknya orang yang tertular pada setiap fase adalah perkalian bilangan 2 sebanyak fase ke titik-titik. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan untuk definisi eksponen yaitu jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sekian-sekian sampai N faktor. A ini sebagai bilangan pokok dan N sebagai pangkat. Berikut adalah beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui tentang eksponen, yaitu jika A adalah bilangan real dan dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A dalam kurung pangkat N. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N itu sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat N itu sama dengan A. Untuk yang ketiga, jika A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N itu sama dengan A dalam kurung A pangkat 1 per N dipangkatkan M. Berikut kita akan mempelajari tentang sifat-sifat eksponen. Nah, sekarang kita coba. Ini ada beberapa contoh. Kalian amati bentuk eksponen 2 ini, selesaikan dan diskusikan dengan teman-teman kelompokmu. Karena ini kita dalam pembelajaran daring, maka silahkan kalian bisa mencobanya sendiri-sendiri. Yang pertama, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 2. Nah, ini kalian masih ingat sewaktu kalian di SMP ini sudah pernah kalian pelajari. Jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka hasil perkaliannya ini nanti akan menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Untuk jawaban dari tabel ini bisa kalian lihat di sini. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu sama saja 4 dikalikan 8 sama dengan 32, atau sama juga kita buat jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 berapa? 32 dikalikan 2 pangkat 2 4 sama dengan 128, sama saja dengan 2 pangkat 7 didapat dari 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 tambah 2 jadi 2 pangkat 7. Untuk perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya dijumlah. Kemudian untuk perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya sama saja dengan dikurangi. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6 itu hasilnya sama saja 2 pangkat 2. 2 ini dapat dari 8 kurangi 6. Kemudian untuk yang bilangan pangkat dipangkatkan itu sama saja, yaitu pangkatnya dikalikan. Dapat berapa? 2 pangkat 9. 2 pangkat 4 pangkatkan lagi 2 jadinya 2 pangkat 8. Nah, ini dari eksplorasi contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Ini untuk sifat-sifat eksponen. Kemudian dari
tugas kemarin kalian diminta untuk mengerjakan latihan 1.1 di halaman 8 sampai 9. Nah, untuk latihan 1.1 perintah yang pertama yaitu kalian diminta untuk buktikan sifat eksponen nomor 6 dan 7. Nah, untuk nomor 6 dan 7 perhatikan. Sifat ke-6 yaitu A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per N itu sama dengan A pangkat M plus P per N. Dengan A lebih dari 0, M per N dan P per N bilangan rasional dengan N tidak boleh sama dengan 0. Buktinya, untuk membuktikan sifat ke-6 ini kita bisa menggunakan sifat yang pertama tadi, di mana A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Nah, bisa kita aplikasikan di sini. A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per N itu sama dengan, perhatikan, bilangan pokoknya sama, kita tulis A, kemudian M plus M per N ditambah P per N. Kemudian, perhatikan, ini bentuknya pecahan, terus penyebutnya sama, berarti bisa kita gabungan jadi satu, yaitu A pangkat M plus P per N. Maka terbukti untuk sifat ke-6. Untuk sifat ke-7 yaitu A pangkat M per N dikalikan A pangkat P per Hi itu sama dengan A pangkat M per N tambah P per Hi, di mana A lebih dari 0, M per N, P per Hi bilangan rasional dengan N, Hi tidak sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat 1, kita juga bisa memperolehnya, yaitu A pangkat M per N tambah P plus Hi. Bedanya antara sifat 6 dan ke-7, kalau 6 ini tadi penyebutnya sama, N. Kalau yang ke-7 sifat penyebutnya beda, yaitu N dan Hi. Dengan menggunakan sifat 1 berlaku A pangkat M per N ditambah P per Hi. Untuk yang soal kedua, menentukan nilai P. Soalnya yaitu 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat berapa? Ini terlalu mudah buat kalian pasti, yaitu hasilnya P-nya berapa? P-nya 8. Di mana? Dari 4 kali 2. Nah, perhatikan, yaitu 3 pangkat 8, berarti P-nya 8. Kemudian yang B pangkat P kalikan B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. P-nya berapa? Oh, terlalu mudah juga ini ternyata, yaitu P-nya yaitu 4. Karena apa? B pangkat 4 dikalikan B pangkat 5 itu sama dengan B pangkat 9. Berarti nilai P-nya yaitu 4. Untuk yang ke C, 3Pi pangkat P sama dengan 27Pi pangkat 3. Perhatikan, untuk 3Pi pangkat 3, 3Pi pangkat P sama dengan 27Pi pangkat 3. Berarti ini bisa kita uraikan. P-nya berapa? 3 pangkat berapa biar jadi 27? Oh, ternyata 3 pangkat 3. P-nya di sini tidak punya pangkat, sedangkan sini 3. Berarti P-nya hasilnya 3. 3Pi pangkat 3 sama dengan 27Pi pangkat 3. Yang nomor 3, sederhanakanlah. Perhatikan, bilangan pokoknya ini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 pangkatkan 3, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 pangkatkan 3. Untuk yang ada dalam kurung ini, semuanya harus dipangkatkan 3 terlebih dahulu. Maka didapat 2 pangkat 4 kurangi 3 dikalikan 3 pangkat 6 kurangi 2 pangkatkan 3. Perhatikan, ini yang ada di dalam kurung harus dioperasikan dulu. Karena pangkat dibagi pangkat, maka harus dikurangi, yaitu 2 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 4. Dipangkat lagi 3, jadinya berapa? 2 pangkat 1 kali 3 dikalikan 3 pangkat 4 kali 3. Didapat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 12.
Untuk jawaban selanjutnya bisa kalian cocok-cocokan di sini, kalian pelajari, kalian pahami. Mungkin apabila ada kesulitan bisa kalian tanyakan kepada saya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa WA ke saya atau tanyakan langsung ke saya. Yang penting kalau yang perlu kalian ingat yaitu jika pangkat dipangkatkan berarti dikalikan, pangkat dikalikan pangkat berarti pangkatnya dijumlah, pangkat dibagi pangkat berarti pangkatnya dikurangi. Kuncinya itu untuk sifat-sifat eksponen. Untuk yang B sama C ini bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari urutannya di mana saja. Yang penting untuk bilangan berpangkat bisa dioperasikan itu jika bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya nggak sama berarti tidak bisa dioperasikan. Baik, cukup sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.